Langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya. Di sini kami dari kelompok 5, kelas agribisnis B, dengan nama kelompok yang sudah tertera di situ, dengan judul Teori Kebutuhan Manusia dan juga Negosiasi Prinsip. Jadi yang pertama di sini ada pengertian konflik yang akan kami jelaskan pertama terlebih dahulu. Jadi pertama, konflik adalah merupakan suatu hal yang sering terjadi pada individu dan juga kelompok. Dalam sejarah kehidupan manusia, konflik merupakan bagian dari kehidupan yang tak pernah terpisahkan. Jadi selalu berdampingan antara kedua belah pihak di sini. Konflik merupakan suatu dilema yang di dalam individu ataupun kelompok selama ini kebanyakan orang memandang konflik adalah suatu hal yang alami dan normal. Tetapi ada juga yang memandang bahwa konflik adalah hal yang sangat buruk dan tidak dapat diselesaikan yang membawa kesengsaraan dan juga penderitaan. Dengan terjadinya konflik pada lingkungan masyarakat akan menyebabkan hubungan antara satu dengan yang lainnya menjadi renggang dan memburuk tentunya. Konflik bukan hanya menimbulkan korban jiwa, melainkan menimbulkan luka psikologis yang sangat amat bagi mereka korban konflik. Jadi di sini menimbulkan kesan negatif bagi pihak-pihak yang terjadi yang menimbulkan luka psikologis yang terdapat pada diri masing-masing pihak yang bersangkutan. Kemudian, masih dalam konflik sendiri. Pada dasarnya, konflik dapat terjadi antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, dan sebagainya. Bisa terjadi kepada siapapun yang kemungkinan besar terjadi konflik tersebut. Konflik terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara harapan dengan realita. Kemudian, ketika suatu kelompok mempunyai harapan atau keinginan, dan ketika harapan itu terbentur oleh suatu nyata yang berlawanan. Jadi di sini yang dimaksudkan adalah yang adanya kesesuaian atau harapan-harapan yang tidak sesuai dengan realita, maka konflik tersebut akan bermunculan. Maka bisa menimbulkan konflik di dalam dan di luar kelompok. Seperti itu. Yakni selanjutnya teori kebutuhan manusia dan negosiasi. Pertama, teori kebutuhan manusia. Teori kebutuhan manusia dan kepentingan menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi atau terhalangi. Karena mereka merasa dihalangi oleh pihak lain. Kebutuhan atau kepentingan dapat dibedakan atas 3 jenis. Yang pertama, substansi, yang kedua, prosedural, dan yang ketiga, psikologis. Yang kedua, teori negosiasi. Prinsip. Teori negosiasi prinsip menjelaskan bahwa konflik terjadi karena posisi-posisi para pihak yang tidak selaras dan adanya perbedaan-perbedaan di antara para pihak. Sasaran yang ingin dicapai melalui teori ini adalah membantu pihak untuk memisahkan perasaan pribadi dengan masalah dan isu, lalu dapat melancarkan proses pencapaian kesepakatan. Yang ketiga ada konflik antara kelompok sosial dan antar kelas sosial. Konflik antar kelompok sosial adalah konflik yang terjadi karena persaingan untuk mendapatkan mata pencaharian yang sama atau terjadi karena pemaksaan unsur-unsur kebudayaan tertentu. Yang kedua, konflik antar kelas sosial adalah konflik yang umumnya terjadi karena perbedaan kepentingan masing-masing kelas sosial. Selanjutnya ada bentuk konflik berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik. Yang pertama, konflik vertikal merupakan konflik antar komponen masyarakat di dalam satu struktur yang memiliki hierarki. Contohnya, konflik antara buruh bangunan dengan mendolnya atau manajernya. Konflik antara nelayan dengan juragan kapal. Yang kedua, konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif lama. Contohnya, konflik yang terjadi antara organisasi sekolah.
Maaf, maksudnya yang relatif sama. Yang ketiga, ada konflik diagonal, merupakan konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya keseluruhan organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim. Contohnya, konflik antara para pilot Garuda dengan manajemen karena ketidakadilan jumlah gaji yang diterima. Berikutnya yaitu faktor penyebab konflik perbedaan kepentingan antara individu maupun kelompok. Yang pertama ada perbedaan antar perorangan. Dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud, perbedaan tersebut dapat berupa perbedaan perasaan, pendirian, atau pendapat karena setiap manusia pastinya tidak pernah ada kesamaan yang baku antara orang yang satu dengan yang lain. Yang kedua ada perbedaan kebudayaan. Setiap daerah memiliki kebudayaan berbeda-beda seperti perilaku atau tata sikap. Yang ketiga ada perbedaan kepentingan. Adanya perbedaan kepentingan bisa menjadi munculnya konflik sosial. Yang keempat yaitu perubahan sosial yang terlalu cepat. Konflik sosial bisa terjadi dampak dari revolusi atau perubahan sosial yang terlalu cepat di masyarakat. Selanjutnya ada dampak dari konflik itu sendiri. Yang pertama ada dampak positif, yaitu aspek-aspek kehidupan di masyarakat yang belum jelas atau masih belum selesai dapat diperjelas dengan adanya konflik. Yang kedua, meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok yang berselisih dengan kelompok lain. Yang ketiga, lebih bisa dalam mengontrol emosi diri sendiri. Yang keempat, sebagai alat untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan-kekuatan yang ada di dalam masyarakat yang terlibat. Selanjutnya ada dampak negatif. Yang pertama, memicu rusaknya hubungan antar individu dan kelompok. Yang kedua, menimbulkan dominasi dari kelompok yang menang atas kelompok yang kalah. Yang ketiga, berubahnya kepribadian para individu yang terlibat, baik yang mengarah pada hal-hal positif maupun negatif. Yang keempat, menimbulkan rasa dendam, iri dengki, dan selalu merasa tersaingi. Selanjutnya ada cara mengatasi konflik. Yang pertama ada gencatan senjata. Gencatan senjata adalah pencegahan permusuhan antar pihak yang bertikai untuk jangka waktu tertentu, guna melakukan suatu pekerjaan tertentu yang tidak boleh diganggu. Yang kedua, arbitrase. Arbitrase adalah perselisihan yang langsung dihentikan oleh pihak ketiga yang memutuskan dan diterima, serta ditaati oleh kedua pihak yang sifatnya spontan dan informal. Yang ketiga, stalemat. Stalemat adalah keadaan pihak yang bertentangan memiliki kekuatan seimbang, tetapi berhenti pada titik tertentu dalam melakukan pertentangannya karena kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi maju ataupun mundur. Selanjutnya adalah contoh studi kasus konflik sosial pertanian tentang perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan. Temuan pada satu kesatuan pengelolaan hutan atau KPH di perbatasan Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit masyarakat telah merambah hingga mencapai lebih dari 80% hutan lindung. Hal ini terjadi karena lambatnya KPH untuk bergerak, sehingga seluruh kawasan hutan dianggap sebagai tanah tak bertuan selama bertahun-tahun. Realisasi pembangunan KPH
di Riau tidak menunjukkan perkembangan yang setara dengan pencapaian provinsi-provinsi lainnya. Misalnya, kelembagaan bagi sebagian besar KPH di Riau baru dibentuk pada akhir tahun 2017. Situasi ini mencerminkan potret konflik perkebunan sawit dalam kawasan hutan di Indonesia. KPH sebagai unit pengelolaan kawasan hutan dapat berkontribusi penting untuk menyelenggarakan resolusi konflik di kawasan hutan. Namun saat ini baru 12 dari 37 unit KPH di Riau yang telah menyelesaikan rencana pengelolaan hutan jangka panjang atau RPHJP, sehingga anggaran dan perencanaan penanganan konflik masih minim. Sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih.